Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita berdiam diri. Saya ajak untuk berdoa bersama-sama terlebih dulu. Haleluya. 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 Allah Roh Kudus, kami rasakan kehadiran-Mu. Urapi, berkati, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Engkau urapi setiap kami yang hadir, seluruh jemaat Tuhan, jamah setiap pribadi, sehingga kami boleh menjadi kejadian yang baru, diubahkan menjadi baik, menjadi benar, menjadi berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini Tuhan, kami bersuka cita dalam Engkau, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai selesai nanti, sehingga ketika kami pulang, kami tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat-berkat yang dari Engkau, dan kami boleh impartasikan kepada seluruh keluarga kami, kepada seorang ada yang di rumah, dengan siapapun yang kami temui, kami boleh menjadi berkat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengasihi Tuhan bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir ketika kita rindu mencari wajah-Nya. Tuhan hadir ketika kita dengan segenap hati mencari hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, dengan datang dalam hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu yang mampu hanya kemuliaanmu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya, Allahku. Naikkan syukurku. Haleluya, ku bersujud, ku berseru, naikkan syukurku. Ku rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh amat sangat baik, amat sangat baik kepada kami. Haleluya. Terus naikkan syukurku, ku bersujud, ku berdoa, ku berseru kepada Engkau, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Hadiratmu memenuhiku saat ini. Haleluya, haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku,
kami ingin terus memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu, di dalam roh dan kebenaran. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dahsyat, luar biasa. Dan Tuhan kita layak dipuji, layak disembah. Kita akan melanjutkan pujian kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya
bila mana kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti dan harus tidak sama dengan kehidupan kita yang lalu. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sehingga kita diubahkan oleh kuasa Tuhan, karena Dialah satu-satunya segala kekuatan kita, sumber dari segala kebenaran. Kaulah satu-satunya menyanyikan pujian ini. Haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dialah alasan kita. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Biarlah hidup kita menyenangkan Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
satu keinginan Tuhan kepada anak-anaknya. Ketika badai menerpa, ketika taufan datang, tetapi kita boleh katakan, aku tetap percaya, aku tetap beriman di dalam Tuhan kita. Dan bila apapun terjadi, tidak hanya secara teori, tidak hanya kata-kata kita, tetapi kita lakukan, kita wujudkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Dan kita katakan bersama-sama, ku tetap cinta, ku tetap cinta, aku tetap setia kepada Tuhan. Saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia.
selama-lamanya. Biar ku tetap setia dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Di masa yang sulit, di akhir zaman muncul masa yang sukar, kami kerap kali diperhadapkan dengan fakta. Kami melihat kesukaran demi kesukaran. Tetapi melalui pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami kembali diingatkan agar kami tetap setia, agar kami tetap memiliki cinta kepada Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang menerpa menghantam kami tetap bisa melihat, kami tetap bisa memandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik buat kami semuanya. Untuk itu Tuhan, kami mau dengar suara-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami secara khusus, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti setiap hal yang Tuhan sedang izinkan dalam diri kami. Baik itu masa sukar maupun masa bahagia. Kami siap mendengar apa yang Tuhan katakan dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang memberkati kami, sehingga suara kebenaran firman Tuhan termeterai dan kami terus diingatkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Dipersilahkan duduk, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam berita-berita media sosial, berita-berita televisi, ya, pemerintah sudah memberikan warning bahwa nanti katanya di tanggal 1 Oktober secara khusus BBM itu akan dibatasi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini memakai Pertalite, siap-siap ketika Anda nggak punya barcode, Anda yang memakai mobil selama ini dengan Pertalite 10.000, Anda bisa beli dengan cukup bebas. Katanya per 1 Oktober itu semuanya diberi pembatasan. Nah, ahli ekonomi mengatakan bahwa ketika bahan bakar naik, maka secara otomatis harga-harga sandang pangan pun akan juga mengalami kenaikan. Dan akibat dari semuanya itu pasti akan berdampak kepada seluruh kehidupan kita manusia, secara khusus dalam sektor-sektor ekonomi. Nanti kalau ekonominya meningkat, karena semuanya serba mahal, otomatis sekolah pun mahal. Semuanya serba mahal, dan ketika nanti BBM naik, otomatis juga listrik pun juga pasti naik. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu kebingungan, ya. Kita harus berbuat apa? Seperti kemarin hari Rabu, Bapak Pendeta Greg sudah menjelaskan bahwa krisis energi itu sudah mulai terjadi di Eropa, ya, apalagi dengan adanya perang. Dengan adanya Ukraina dengan Rusia, perang tidak berhenti-berhenti, ditambahi dengan Israel dengan Hamas, ini pun juga membuat banyak sekali negara-negara Timur Tengah pun ikut ambil bagian. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita secara baik, ya saya khawatir kita ini bisa patah semangat, kemudian kita bisa
hilang dari iman kita. Nah, makanya pagi hari ini saya membawa Bapak Ibu untuk belajar, ya tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu adalah jangan merasa nyaman. Ya, ini tema kita. Kita akan melihat di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Kita nanti akan bersama-sama membaca satu ayat ini dengan keras. Ya, sudah saya tulis di layar LED. Yuk kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Yohanes ini adalah murid Tuhan. Sebelum dia dibuang ke Patmos, dia melihat bahwa ada banyak sekali anak-anak Tuhan ini mengalami gangguan secara iman. Makanya ketika iman itu terganggu, mereka mulai mempertanyakan kenapa ada kesulitan, kenapa ada problem. Nah, Yohanes memberikan penjelasan kepada kita semuanya pagi hari ini. Yohanes mengatakan bahwa kita semua orang-orang percaya dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Jadi saudara dan saya ini ketika percaya kepada Tuhan, kita disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dengan sebutan kita berasal dari Allah. Ini adalah satu berita yang sangat baik. Kenapa? Karena dalam ayat 18 dikatakan bahwa iblis tidak lagi mampu menjamah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi yang Yohanes mau sampaikan kepada kita pagi hari ini adalah kita meskipun sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia. Nah, dunia yang hari ini kita ikuti, dunia yang hari ini kita nikmati ini pernah tergadai oleh siapa? Oleh Adam. Jadi kita semua karena akibat perbuatan Adam bersama Hawa, kita menanggung segala sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, yaitu apa? Dosa, kemudian kita ini terseret. Nah, ketika kita terseret di bawah kutuk dosa, firman Tuhan ini berkata, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kata kuasa ini selain bicara tentang power, tetapi juga bicara tentang kontrol. Jadi saudara dan saya hari ini yang sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap saja berada di bawah kontrolnya si jahat. Nah, ketika kita di bawah kontrolnya si jahat, apa yang terjadi? Si jahat ingin selalu berusaha mencekram kita. Kita dibawa terus dalam sebuah situasi yang tidak enak, tujuannya satu, supaya kita ini hancur. Makanya lihat, di dalam tubuh kekristenan sendiri itu banyak konflik. Ada banyak berbagai macam pengajaran, ada banyak berbagai macam tafsir, kemudian mereka mendirikan sekte masing-masing untuk apa? Pembenaran. Nah, kadang-kadang ketika mereka memakai pembenaran secara pribadi, Alkitab ini akhirnya diabaikan. Ketika Alkitab diabaikan, iblisnya ini nyusupnya semakin gampang, semakin mudah. Nah, ini bicara tentang doktrin. Kemudian berbicara tentang gereja bagaimana? Sama, anak-anak Tuhan itu diadu. Nah, cara mengadunya bagaimana? Iblis bisa melihat celah dari masing-masing kehidupan kita pribadi. Bisa. Makanya di sini saya tuliskan waspadalah. Kenapa kita perlu waspada? Iya, iblis selalu kepingin kalau bisa kita ini semuanya mati. Ya, hari ini saya kemarin pada waktu kira-kira Kamis atau Jumat pagi. Ya, saya ketemu seorang rekan yang dia bergerak dalam bidang misi. Bapak Ibu kalau mendengar cerita ini harus prihatin. Kenapa? Salah satunya di Indonesia, di Papua, dahulu itu adalah kantongnya orang Kristen. Nah, teman saya ini menceritakan, hari ini di Papua, di seluruh kota besar, Jayapura, Sorong,
kemudian Tembagapura, kemudian kota-kota yang lain tidak terlalu besar pun, yang termasuk ada kotanya. Teman saya cerita, Pak Arief, kalau Bapak kapan-kapan kembali pergi ke Papua, Bapak hari ini pasti akan semakin prihatin. Saya tanya kenapa? Di sana yang namanya faham radikal dari pengajaran agama sebelah itu sudah mendominasi. Sehingga di pasar-pasar tradisional yang dahulu orang-orang di sana itu semuanya serba setengah telanjang, ya karena memang di Papua banyak orang telanjang. Hari ini suasananya beda. Kenapa beda? Semuanya tertutup rapat. Mulai dari kepala, tubuh, bahkan wajah. Ya Bapak Ibu bisa paham yang saya maksudkan. Hampir semua pasar. Dahulu mereka mempunyai nama Michael. Hari ini mereka tetap memakai inisial yang sama M, tapi berubah nama. Semuanya berubah. Nah, secara data katanya, kalau dulu kekristenan itu nilainya hampir 100%, hari ini diperkirakan tinggal 40 atau 50%. Mereka setiap tahun mengirimkan utusan-utusan messenger untuk apa? Mencoba untuk merekrut semua. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa, dari kota-kota yang lain, pulau-pulau yang lain. Tujuannya apa? Mengawin mereka. Jadi mereka dikawin. Untuk apa? Menurunkan agama-agama mereka. Nah, kita yang hari ini ada di kota atau di Pulau Jawa, kita tidak pernah tahu seperti itu. Di NTT, di NTB, kalau kedua pulau ini sampai terekrut, kemudian semuanya berpindah, mungkin Indonesia akan menjadi negara yang seperti mereka inginkan. Saudara mungkin akan tanya, Pak, kenapa bisa seperti ini? Jelas seperti kata firman Tuhan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat tidak menginginkan kita semuanya selamat, tidak kepingin. Kalau bisa kita semuanya mati, firman Tuhan dalam kitab Wahyu jelas, nanti sepertiga dunia itu akan dibawa. Untuk apa? Mengalami yang namanya kehancuran. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin cukup baik, semuanya oke. Ya kita bisa makan sehari 3 kali, punya sepeda motor, punya mobil, punya rumah, punya aset. Ya saya memberikan tema jangan merasa nyaman, kenapa? Supaya kita ini selalu ingat bahwa di dalam Alkitab ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mencoba menghancurkan kekristenan, menghancurkan anak-anak Tuhan. Sekarang kita akan lihat dalam Ester pasal 4 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Tolong dibacakan Ester pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Ester pasal 4 ayat yang 13 sampai yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Amin. Bapak Ibu perhatikan bahwa cerita tentang Ester ini adalah cerita tentang pemusnahan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Jadi waktu itu diceritakan bahwa ada seorang bernama Mordekai. Ini adalah orang Yahudi keturunan dari suku Benyamin, punya seorang keponakan yatim piatu bernama Ester. Nah, Ester ini tadinya adalah hamba.
tiba-tiba dengan cara-cara yang ajaib, Esther ini bisa diangkat oleh Tuhan menjadi ratu. Nah, ratunya bukan cuma ratu sekedarnya, tetapi ini adalah ratu yang benar-benar mempunyai kuasa hebat. Nah, sewaktu pemerintahan Ahasiweros sebagai raja, Ratu Esther ini adalah orang yang bisa banyak membuat keputusan. Tetapi suatu hari ada seorang yang iri hati bernama Haman, melihat dari kesuksesannya Esther, melihat dari kesuksesannya Mordekai, Haman ini mulai timbul perasaan iri hati. Nah, suatu hari secara kebetulan Haman ini diangkat oleh raja mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Mordekai. Nah, kemudian Haman membuat sebuah peraturan, kalau dirinya lewat, semua orang itu harus bersujud. Nah, hari itu Mordekai sebagai orang benar, ketika Haman lewat, dia tidak mau sujud. Kenapa? Hari itu Mordekai berpikir, loh, kamu sama aku ini sama-sama pegawai. Derajatmu itu kurang lebih hampir sama. Kenapa aku harus tunduk sama engkau? Aku mau tunduk kalau dengan raja, kira-kira seperti itu. Nah, Haman dalam peristiwa itu kemudian dia marah. Pada waktu marah dia membuat ikhtiar, yaitu apa? Ingin memusnahkan Yahudi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pemusnahan Yahudi bukan hanya terjadi dalam zaman Esther. Kalau saudara belajar sejarah pada waktu Jerman ya dipimpin oleh Hitler secara khusus pada waktu mereka punya faham aliran dari Nazi, Hitler ini mencoba apa? Memusnahkan semua Yahudi. Gara-garanya apa? Hitler ini sakit hati dengan bapaknya yang Yahudi. Nah, dengan berbagai cara Hitler mencoba memusnahkan, dan korban yang dibantai oleh Hitler itu jutaan. Tapi yang ajaib, Yahudi tidak pernah musnah. Nah, ketika itulah pada waktu terjadi cerita tentang Yahudi akan dimusnahkan oleh Haman, hari itu Mordekai itu memberikan sinyal kepada Esther. Perkataannya seperti yang dikatakan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jadi hari itu Bapak Ibu, Esther sempat menjadi orang yang nyaman. Dia sempat menjadi orang yang tidak peduli dengan keadaan dunianya. Kenapa? Dia sempat berpikir, loh, aku ini ratu. Yang di sana boleh mati, tetapi aku di dalam istana tidak mungkin mati, kira-kira begitu. Sama kehidupan kita kadang-kadang berpikir, aku sebagai orang percaya ini aku pasti selamat. Aku tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan seperti yang tadi saya ceritakan di awal, Papua hari ini sedang mengalami kematian. NTB sedang mengalami yang namanya kematian. Secara data di Kalimantan Bapak Ibu, orang-orang Dayak dulu banyak yang Katolik. Hari ini pun juga dikawin oleh mereka. Pindah. Jadi secara khusus kekristenan dan kekatolikan itu merosotnya itu drastis. Kalau kita mau bertanya, apa tindakan kita? Hampir kita tidak bertindak. Saudara punya uang enggak? Punya. Pernah enggak kita memikirkan tentang hal bermisi untuk membagi sesuatu, merekrut mereka untuk tetap mereka itu menang? Hampir dari kita seluruh kota-kota besar, kita hampir tidak pernah memikirkan itu. Makanya dunia misi, lihat, orang untuk bermisi itu hampir tidak ada. Kenapa? Tidak punya biaya. Mungkin seorang gembala akan pergi bermisi, dipertanyakan oleh jemaat. Jemaat dhewe ora diurusi, misi terus. Ini terjadi pada Esther. Mordekai hari itu yang mengangkat, membawa Esther untuk bisa menjadi seorang ratu,
ketika melihat kelakuan daripada keponakannya yang cantik ini, yang kaya, yang hebat, nggak ada respon. Akhirnya Mordekai berkata apa? Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Mordekai mencoba mengungkapkan hatinya, hei Esther, kowe ojo seneng-seneng, kamu jangan senang-senang di dalam istana, kelihatannya engkau kelihatan selamat, padahal belum tentu. Karena Pak ikhtiar jahat ini akan membunuh setiap orang yang beriman. Nah, kemarahan Mordekai ini memuncak dalam ayat 14. Esther, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dari kelepasan dari pihak lain. Dan dalam bahasa yang lain dikatakan, dan engkau Esther dengan keluargamu, dengan kaum keluargamu, hati-hati, kamu akan binasa. Mordekai hari itu jengkel sekali. Kenapa? Loh, kamu ini bisa kaya kan gara-gara aku. Bisa jadi ratu kan gara-gara aku. Kamu diberkati gara-gara aku. Sekarang lihat kesusahan, ada jelas nanti akan ada pembunuhan. Kamu diam saja. Kamu di dalam kerajaan itu senang-senang diam. Tapi detik itu Esther yang diberi teguran keras oleh Mordekai, diam. Dia belum memberikan respon. Dan pada akhirnya Mordekai mengingatkan ini senjata pamungkasnya. Dia berkata demikian, Esther, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau bisa memperoleh kedudukan sebagai ratu. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, apapun situasi kita, hari ini Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Anda punya uang, Anda punya rumah, Anda punya materi, Anda punya aset, punya apapun. Saya mau sampaikan, Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Ayat ini jelas berkata, justru untuk saat yang genting seperti ini, hidupmu diberkati Tuhan. Jadi ternyata kita ini semuanya dipersiapkan oleh Tuhan itu dari awal. Nanti di dalam poin-poin saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Dari sebuah kondisi yang sangat tidak baik, tiba-tiba Esther ini bisa hebat. Kalau ditanya dari mana kehebatan itu? Saya jawab, dari Tuhan. Nah, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah kita mau tetap waspada dalam segala situasi karena si jahat akan terus berusaha menjatuhkanmu. Nah, cara kerja si jahat untuk menjatuhkan kita bermacam-macam Bapak Ibu. Kalau dalam ceritanya Esther, Mordekai itu difitnah beberapa kali. Esther juga difitnah oleh orang-orang yang cemburu. Nah, fitnah itu bisa membunuh karaktermu. Engkau yang hari ini mungkin semangat ibadah, engkau yang hari ini semangat melayani Tuhan, kalau engkau kena fitnah, banyak dari kita ini bisa berhenti. Itu fitnah. Nanti ada lagi yang kena masalah ekonomi. Saudara bisa berpikir bahwa, aku udah mati-matian nih melayani Tuhan, tapi ekonomiku rontok. Saudara juga bisa jatuh. Termasuk ketika Anda punya uang banyak pun Anda bisa jatuh. Kenapa? Antara Tuhan dengan setan, dengan si iblis ini, mereka sama-sama kerja. Apalagi di akhir zaman, intensitas kerja Tuhan dan intensitas kerjanya setan itu sama-sama hebat. Makanya Bapak Ibu boleh cek mulai dari sekitar tahun 90-an sampai hari ini. Agama itu semakin bertumbuh hebat. Semua agama. Mereka menawarkan banyak hal. Termasuk gereja pun memberikan iming-iming yang indah.
Jarang sekali hari ini gereja itu berbicara hal yang menyentuh tentang keselamatan, jarang. Bicara gereja yang hari ini paling banyak adalah bicara apa? Kemakmuran. Makanya gereja yang menawarkan kemakmuran itu gerejanya tambah rame. Tapi kalau gereja yang menawarkan keselamatan bagaimana? Semakin merosot. Mereka berpikir, aku hidup hari ini ya tak nikmati. Nah, iblis akan berusaha menjatuhkan kita semuanya dengan berbagai hal. Makanya hal yang pertama, mengapa kita jangan sampai merasa nyaman? Yang pertama, ya kita perlu mengingat dengan baik, dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana. Punya rencana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Ester pasal 2 ayat 7. Ya, di sini saya tuliskan, dari seorang yatim piatu berstatus hamba, berstatus pembantu, berstatus pegawai. Bapak Ibu perlu ingat, Tuhan seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur, peninggian itu datang daripada Tuhan Hakim yang adil. Dia bisa mengangkat, dia juga bisa menjatuhkan. Yang saya mau sampaikan hal pertama Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami sebuah situasi tidak baik, ya yatim piatu itu dalam bahasa lain itu papa, artinya nggak punya apa-apa. Bapak nggak punya, ibu nggak punya, ekonomi miskin. Itu sebuah situasi yang Tuhan izinkan dalam sebuah kondisi di bawah. Sama dari kita ada hal yang mengalami seperti itu. Hari ini kita di bawah, rumah nggak punya, duit nggak punya, utang banyak, problem terus menghantam. Kadang-kadang kita capek, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, maksudmu itu apa sih? Kok aku harus mengalami penderitaan ini? Loh, ada orang yang menderita sampai nggak bisa sekolah. Ya Bapak Ibu, pernah beberapa kali saya beri cerita, saya di tahun 90, 1 minggu saya pernah punya uang tuh cuma 1.000 rupiah. Wah, ngenes banget Bapak Ibu. Makan kan harus jalan terus. Tapi hari itu saya di luar Tuhan. Imannya Kristen, tapi di luar Tuhan. Wah, susah, ngenesnya minta ampun. Jadi saya bisa membayangkan seperti halnya Ester. Dia yatim piatu, tidak punya ayah, ibu, miskin, jadi pegawai, pembantu, hamba, bahkan mungkin ini budak. Saya percaya Ester pun pasti berteriak kepada Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana? Beruntung dia punya paman bernama Mordekai. Diadopsi, dirawat. Dari kecil sampai besar. Sama sebagai status hamba. Tapi yang Mordekai ajarkan adalah apa? Hidup takut kepada Tuhan. Jadi ternyata kita bisa mengambil kesimpulan, meskipun hari ini kita miskin, meskipun hari ini kita susah, hari ini kita punya problem yang sedang mencekam, kalau kita takut kepada Tuhan, Tuhan bisa angkat hidupmu. Amin. Bisa. Saya pernah mendapatkan cerita dari Pak Titus Suheri almarhum. Ada seorang pembantu rumah tangga di Jakarta. Ya, orang ini adalah orang Jawa, orang daerah, kerja di Jakarta sebagai pembantu. Dia anak Tuhan. Dia setiap hari Minggu rajin ibadah. Dia mengikuti tuannya untuk pergi ibadah. Rajin. Tidak pernah sesaat pun dia tinggalkan yang namanya ibadah. Selain rajin ibadah, dia rajin bekerja. Dia banyak senyum, dia sumeh, ramah kepada semua orang. Dipanggil pun dia selalu menjawab. Nah, karena baik, keluarga ini menerima si pembantu ini dengan sangat baik. Dianggap seperti keluarga.
Jadi kalau berwisata, pergi kemanapun selalu diajak. Termasuk hal berfoto bersama. Lah dia, keluarga ini punya anak yang usianya masih kecil, mungkin usia sekitar 10-12 tahun, perempuan. Senang sekali dengan pembantu ini. Dan dalam sebuah peristiwa sering ngajak foto. Nah, sewaktu ngajak foto, ternyata foto-foto ini ada yang dikirim ke Belanda. Ajaib. Ada sinyo-sinyo Belanda ngelihat foto keluarga ini, yang dilihat ini bukan anaknya, bukan tuannya, bukan nyonyahnya, tapi mata orang Belanda ini ngelihatnya justru pada pembantu. Ditelepon, ini siapa? Kok cantik sekali? Oh, ini pembantuku. Boleh enggak aku kenalan? Loh, coba bayangkan. Orang Barat, orang Belanda kenalan dengan pembantu. Ditelepon, tapi karena nggak bisa bahasa Belanda pakai penterjemah. Sudah ngomong apapun. Singkatnya orang Belanda ini sampai ke Indonesia dolan ngapeli si pembantu. Dan tidak berapa lama kemudian pembantu ini diangkat jadi nyonyah, jadi istrinya orang Belanda, sekarang tinggalnya di Belanda. Makanya ada pujian, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena apa saudara? Karena roh Allah turut bekerja. Peristiwa daripada Esther sama Bapak Ibu. Hamba, yatim piatu, tapi dia takut Tuhan. Esther itu kan nama dunia. Tapi asli nama daripada Esther adalah Hadasa. Ini orang Israel. Dari hamba berubah menjadi ratu. Caranya gimana? Tidak masuk akal. Padahal raja dunia hari itu dengan orang-orang Yahudi itu termasuknya benci. Haman sangat benci dengan orang Yahudi. Tapi lihat, kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan punya mau. Kamu orang susah. Kalau Tuhan kepingin kamu jadi orang hebat, Tuhan angkat. Bagaimana cara kerjanya Mordekai untuk Esther? Dimandikan, diberi wangi-wangian, diservis demikian rupa. Semuanya baik. Dan bukan hanya cantik secara luar. Esther ini inner beauty. Ada loh ya orang-orang cantik, tapi nggak inner beauty. Kenapa? Nggak pernah senyum. Ya cuma cantik saja. Ketemu orang mendelik. Lah susah. Tapi coba, seperti Esther dia cantik, dia inner beauty. Nah inner beauty inilah kemudian oleh Mordekai, Esther diberi pesan, Esther, nanti ini ada pemilihan ratu. Kamu ikut ya, kamu sering mandi ya, kamu pakai wangi-wangian ya, pakaianmu yang bersih ya, banyak senyum ya, dan lain sebagainya. Pesannya hanya itu. Cuma Mordekai memberikan satu pesan. Nanti kalau orang sudah tertarik sama kamu, kamu jangan bilang kalau dirimu orang Yahudi. Sudah, kamu gak usah cerita tentang asal-usulmu. Pokoknya tampilkan sesuatu yang terbaik. Dan Esther nuruti berkata Mordekai. Singkat cerita, dipilihlah Esther menjadi ratu ganti Wasti. Jadi Raja Ahasiweros ini sudah punya permaisuri namanya Wasti. Gara-gara gak taat, gara-gara gak mau nurut, diperintah oleh raja ngelawan, disingkirkan. Raja cari pengganti. Muncullah Esther. Nah firman Tuhannya berkata demikian. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan
maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat Ester menjadi ratu ganti Wasti. Jadi ternyata kalau kita ini sebagai orang percaya, Bapak Ibu, seperti pengajaran firman Tuhan, inner beauty itu akan menjadi wajahmu itu cerah. Inner beauty karena engkau takut kepada Tuhan, engkau itu ramah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja pun harus ramah. Amin. Kenapa harus ramah? Lo menunjukkan karakter Kristus. Kristus itu ramah kepada semua orang. Kepada anak kecil pun disambut dengan baik, dipangku. Tapi kadang-kadang kita kan nggak datang ke gereja, kita ini malah ngelihat orang tuh serem. Koyo meh ngejak gelut gitu. Kan kadang-kadang heran loh, kita mau ngapain? Anda bisa bayangkan kalau kita kehilangan senyum, malaikat di surga pun melihat kita ini juga takut loh Bapak Ibu. Makanya ketika kita tidak tersenyum, apa yang terjadi? Berkatmu ini merosot. Tapi lihat Ester, firman Tuhan di sini jelas berkata, Ester dikasih oleh Baginda. Apa yang membuat Baginda Ahasiweros ini mengasihi Ester? Wah, saya bisa bayangkan selain dia cantik, dia inner beauty, mungkin cuma mesem tok tuh loh. Hatinya Ahasiweros itu sudah kelepek-kelepek. Dan yang kesemsem sama Ester ini bukan hanya raja loh Bapak Ibu. Semua orang yang ada di situ. Dan Anda semua yang hadir di tempat ini, Anda bisa seperti Ester. Kalau mau. Dia kan kalau mau kan. Kalau nggak mau kan nggak bisa. Loh, kita ini sedang dibawa oleh Tuhan kepada satu posisi yang baik. Tapi lihat kembali dalam sebuah posisi. Yatim piatu, hamba. Kalau kita tidak tahan di dalam penderitaan ini, kita gugur. Tapi kalau engkau di dalam penderitaan ini dan kau berkata, Tuhanku baik, Tuhanku ajaib, hidupku bisa diubah oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Nah, perhatikan ayatnya dalam Kejadian 50 ayat 20. Firman Tuhan berkata, ini adalah peristiwanya Yusuf yang terbuang, yang dianiaya, yang jadi budak, yang masuk penjara, hampir mati. Tiba-tiba dia jadi penguasa Mesir. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau hari ini Anda susah, hari ini Anda menderita, hari ini Anda tertekan, hari ini Anda nggak punya apa-apa, saya cuma katakan kepada Bapak Ibu, ora popo. Lo kok bisa? Cuma latihan. Orang kalau dilatih susah, nanti ketika orang itu hebat, orang itu kaya, hati hamba itu tetap melekat. Kalau ketemu orang bagaimana? Halo, apa kabar? Hai, shalom, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Hati hamba melekat. Tapi kalau Anda nggak pernah susah, Anda semuanya baik-baik, nek ketemu orang gimana? Oh ya melaku ya tetap gini baik, walaupun ada orang. Tapi coba kalau Anda dahulu pernah susah, Anda dahulu pernah tidak punya apa-apa, hari ini Anda kaya. Saya berani pastikan, karena latihan daripada Tuhan seperti halnya Yusuf, seperti halnya Ester, hati hamba itu melekat.
ketemu orang itu tetap sama kondisinya, tidak berubah apapun. Yusuf hari itu berkata kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaraku, memang kamu pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kamu iri, kamu mau membunuh aku, gak apa-apa, gak masalah, itu masa lalu. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Loh, buat apa? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang ini apa? Yusuf hari itu jadi orang pertama di dalam Mesir. Ketika dia jadi orang pertama di dalam Mesir, apa yang terjadi? Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu apa? Diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi ojo medit, gitu aja. Amin. Nah sekarang sentuh kanan kirimu, kamu diberkati untuk jadi berkat. Beritahu untuk kanan kirimu, kamu diberkati untuk jadi berkat. Loh, kita ini sedang diawasi oleh Tuhan loh Bapak Ibu. Kita masing-masing hari ini diingatkan seperti halnya hari itu Esther diingatkan oleh Tuhan. Saudara mungkin bisa menyanggah, bisa menyangkal perkataan saya. Pak, saya hari ini belum diberkati loh Pak. Kowe iki justru dilatih supaya nanti kamu hebat. Supaya kamu nanti ketika bisa menjadi orang hebat itu kamu tetap memiliki hati hamba. Saya sering kali diceritain sama Pak Budi. Dulu dia masa muda merantau ke Jakarta, susah. Dia berdoa. Dia pulang lagi ke Temanggung, tetap di dalam doa. Hidupnya mulai diubahkan pelan-pelan. Nanti kapan-kapan Pak Budi bisa bersaksi ya Pak Budi ya. Bagaimana dia membantu gereja, bagaimana dia memperkembangkan gereja-gereja yang lain. Untuk apa? Diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Saudara bisa ngomong sekarang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kalau diberkati, aku mau jadi berkat. Kalau aku diberkati, aku mau jadi berkat. Dan hari ini juga kalau saudara berani ngomong seperti itu, saya berani pastikan berkat Tuhan itu bekerja melimpah untuk Anda semuanya. Buktinya ini tadi Esther. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa kita jangan merasa nyaman? Karena yang kedua ini perlu kita bersama-sama waspada. Kita harus menyadari dan waspada selalu ada bahaya yang mengintai. Jadi ketika Anda ini sekarang sudah diberkati, nanti akan muncul juga orang-orang yang iri kepada Anda. Anda dicurigai, Anda dituduh. Termasuk ketika Anda mungkin membantu gereja Tuhan, orang lain juga kusak-kusuknya sama. Hal yang apa? Yang jelek-jelek. Saya kemarin melihat sebuah videonya ada 2 orang menuntun seekor keledai. Kemudian ada orang yang berceloteh. Pasangan suami istri bodoh, punya keledai malah dituntun, tumpai, kira-kira begitu. Suaminya naik keledainya, kledek, 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 kledek. Istrinya yang jalan. Ketemu orang lain lagi, timbul pembicaraan. Suami kejam, sudah tahu ada wanita, bukannya dinaikkan keledai, malah senang-senang naik keledai sendiri. Si suami terpengaruh, kemudian istrinya diangkat, kemudian 1 keledai dengan 2 penumpang jalan lagi. Pada waktu jalan lagi, komentar orang yang ketiga, sungguh suami istri yang biadab. Jelas keledai kecil ditumpai 2 orang. Kalau mati gimana? Kemudian mereka turun.
Ketika mereka turun, keledainya yang dipanggul. Itu orang bodoh, orang pintar Bapak Ibu. Sama dalam hidup kita juga seperti itu. Kadang kita melakukan A dikomentari, melakukan B dikomentari, melakukan C dikomentari, semuanya salah. Kenapa ada orang-orang yang selalu komentar miring? Karena dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang miring-miring itu pasti dikuasai si jahat untuk memberikan perkataan apa? Menghancurkan karakter hidupmu. Makanya di sini saya tuliskan, sadari, waspada, ada bahaya mengintai. Dalam ayat 13-14 tadi dikatakan demikian. Kamu jangan senang-senang, jangan kira engkau selama berada di dalam istana, engkau akan selamat. Hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Mordekai mengingatkan kembali Esther, Esther, kamu jangan merasa nyaman. Ya Indonesia ini kan kelihatannya baik-baik, kelihatannya. Tapi ada poros-poros tertentu selalu ngerogoti, bikin omongan yang macam-macam. Wah saudara, kalau melihat media sosial hari ini yang namanya cyber, perang psikologi, kuat-kuatan. Satu nebar ini, wah ngomongnya macam-macam. Kadang ada banyak pemimpin tuh nggak kuat, nggak tahan. Kenapa? Diserang terus. Loh sudah baik, tetap tidak baik. Tapi coba orang-orang yang nyerang terus itu dijadikan apa? Pernah berhasil nggak? Nggak berhasil juga. Hari itu Tuhan memakai Mordekai untuk mengingatkan orang yang sedang dalam posisi nyaman. Makanya saya selalu juga berkata, hati-hati dengan kenyamananmu. Belum tentu kalau kelihatannya semuanya itu baik, tenang. Ya, makanya tadi di poin pertama itu saya beri gambar kapal. Gambar kapal itu kan semuanya kan, waktu berlabuh itu tenang. Coba tolong gambarnya yang pertama tadi, nah ini. Kan semuanya tenang. Tapi hari ini bicara soal cuaca Bapak Ibu. Ada yang namanya iklim global. Di Antartika, kemudian di Kutub Utara. Dengan adanya iklim global kemudian ozon itu menipis. Panas itu meningkat. Kemarin di Semarang itu suhunya 42 derajat. Itu Semarang. Secara otomatis dengan iklim global, salju itu meleleh. Waktu meleleh apa yang terjadi? Dunia banyak yang banjir. Ketika dunia banjir air, ternyata ini Bapak Ibu saya membaca, kadar garam itu terpengaruh. Kadar garam di laut itu ternyata fungsinya untuk apa? Mengikat agar bumi itu bisa balance. Nah ketika kadar garam itu mulai menurun, air melimpah, terjadi goncangan. Makanya bumi ini sekarang tidak baik-baik saja. Saudara hari ini kelihatan tenang, tiba-tiba badai muncul. Ya kemarin terakhir di Vietnam, semuanya lagi baik. Ngerti-ngerti angin puting beliung, yang mati banyak. Terus di Colorado, kemarin di Afrika. Afrika itu kan semuanya serba kering, banjir Bapak Ibu. Kita hari ini masih merasa nyaman. Saya bilang bahaya. Makanya yang ketiga, mengapa kita jangan merasa nyaman? Karena kenyamanan itu bisa membunuh. Kenyamanan itu bisa membunuh. Termasuk dalam hal makan. Ya apalagi kalau usia kita ini sudah menjurus tua. Kita punya uang pada waktu masa tua. Waktu pada masa tua kita punya uang, kita kepengen makan apapun yang bisa kita makan. Makan.
makan. Tahu-tahu kolesterol kita tinggi, trigliserid tinggi, gula darah tinggi. Kalau sudah tinggi semua gimana? Mau tidak mau engkau harus stop makan, harus puasa. Nah, dalam peristiwa ketika Esther hari itu sedang mengalami sebuah tekanan karena mau dibunuh, Mordekai mau dibunuh, Yahudi mau dibunuh. Mordekai itu mencoba mendekat kepada Esther. Esther posisinya ini bukan sebagai orang biasa, sudah jadi ratu. Dia tinggal dalam sebuah harem, ya, tempat tinggalnya orang-orang yang dipilih oleh raja. Jadi tidak semua orang itu bisa ketemu dengan Esther. Nah, hari itu Mordekai pengen sekali ketemu dengan Esther, memakai penjaga pintu, sida-sida. Sida-sida itu orang yang dikebiri, pria. Mordekai memberikan pesan, tolong ya sampaikan kepada Ratu Esther. Kondisi itu gawat. Kondisi ini bisa loh kita mati semua. Esther yang hari itu sudah mulai memahami tegurannya Mordekai. Kemudian Esther cepat-cepat memberikan jawab, ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Jadi hari itu Bapak Ibu, ketika Esther di dalam puncak nyaman, dia diingatkan oleh orang dekatnya untuk menyelesaikan masalah. Yang Esther lakukan apa? Doa puasa Esther. Makanya kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar kata puasa Esther, ini diambil dari kitab Esther. Selama 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Yang lalu kita pernah dengan beberapa orang di Lembah Kemenangan, kami puasa Esther 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Melalui puasa Esther, peristiwa pembunuhan orang Yahudi itu bisa diselamatkan. Kenapa? Puasa itu merendahkan hati. Ya, saya tuliskan, menyadari kemalangan yang sedang engkau alami, membuat engkau mau mendekatkan diri kepada Pencipta yang setia. Dengan cara apa? Merendahkan hati. Bukan merendahkan diri Bapak Ibu, merendahkan hati. Itu yang akan membuat dirimu itu memperoleh kelegaan. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Anda susah, ketika Anda menderita, ketika Anda sedang mengalami tekanan-tekanan, datang saja kepada Tuhan, ngomong, Tuhan, aku hari ini merendahkan hatiku. Tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan aku nggak bisa bergerak. Jadi persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, seperti halnya Esther, itu bisa selesai semua. Akhirnya Haman mati, Mordekai selamat, Esther selamat, seluruh Yahudi selamat. Yang terakhir kita akan lihat Yakobus pasal 4, ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Yakobus berkata, kalau ada penderitaan, mendekatlah kepada Allah. Kenapa? Waktu kita menderita, kita mendekat, maka Allah mendekat.
Tahirkan tanganmu. Ya kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada kekerasan, KDRT. Plak! Engkau harus minta maaf. Engkau harus bereskan itu semuanya. Kenapa? Dikatakan oleh Yakobus, KDRT itu dosa. Sucikan hati. Kamu yang mendua hati. Mendua hati itu artinya bukan hati kita bercabang ada sesuatu, tidak. Tetapi kadang-kadang nilai percaya kita ini tanda tanya. Sebenarnya Tuhan ada enggak sih? Lah itu mendua hati. Waktu ada kesusahan, Yakobus berkata, sadarilah kemalanganmu. Sadar, prihatin. Berdukacitalah, merataplah kepada Tuhan. Kalau engkau hari ini mungkin malah perginya ke tempat karaoke senang-senang, ganti itu dengan ratap. Ketika engkau sukacita dengan cara dunia, ganti sukacitamu itu dengan cara dukacita. Baca Alkitab. Dan yang paling khusus, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, nanti Dia akan meninggikan kamu. Esther mengalami kembali peninggian, semuanya beres. Kenapa? Dia ambil puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Makanya Esther menjadi satu pribadi yang terkenal. Kenapa? Hatinya tetap bertahan di dalam kerendahan hati. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian dalam segala perkara. Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apa yang ku perbuat tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala rencana Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan, semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat,
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Saya mengundang Bapak Budi berdoa. Ada apapun juga, belum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rencana, ku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami semua jemaat di tempat ini dengan firman yang luar biasa. Firman-Mu ingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia semakin gelap dan jahat. Iblis bekerja penuh, full, karena dia tahu bahwa kedatangan Engkau sudah sungguh-sungguh dekat. Oleh sebab itu, Tuhan ingatkan kepada kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan meluputkan kita. Bahkan kita mesti berdoa untuk membangun tembok perlindungan buat negeri ini, buat kota Temanggung, juga keluarga kita masing-masing, sehingga ada perlindungan yang supranatural daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kami sebagai alat-alat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, sebab kalau Engkau memberkati kami, dan kami akan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami minta urapan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yang selalu baru ya Tuhan kepada hamba-Mu. Berikan hikmat yang luar biasa, yang daripada Engkau kepada hamba-Mu ini diberkati, keluarga, rumah tangga, pelayanannya, pekerjaannya, semuanya diberkati ya Tuhan. Juga berkati jemaat di tempat ini, Tuhan tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Engkau berkati, pakai setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tiba saatnya kami untuk memberikan berkat tersebut untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai tangan semua yang di sini untuk selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dan kita lanjutkan pujian kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau menolong, memberkati, dan terus mengingatkan kami bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Iblis berusaha mencekram umat Tuhan, tetapi kami mempunyai perlengkapan senjata Allah yang memberikan pagar perlindungan dan terus mengingatkan kami semuanya sehingga kami waspada. Kami tidak teledor, kami tidak nyaman, tetapi kami akan terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, atau mereka yang ada di luar kota. Kiranya Tuhan menolong. Memberkati Tuhan Pak Wondo yang masih mengalami kelemahan tubuh, memberkati istri dan anak-anaknya yang merawatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Suparwoto bersama Ibu Harsi, kiranya berkat kasih karunia Tuhan bekerja atas mereka dan mereka disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan pembiayaan, Engkau memberikan kecukupan atas mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan daripada seluruh sidang jemaat Tuhan. Mereka yang memerlukan pekerjaan Tuhan sediakan, mereka yang memerlukan Tuhan hal-hal perekonomian Tuhan yang menopang. Kami terus mengingat akan anak-anak yatim piatu, para duda, para janda, dan juga fakir miskin. Mereka yang perlu bantuan, kami percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang baik yang memberikan kontribusi atas mereka semuanya. Tuhan memberkati untuk persiapan gathering tanggal 20 dan 21 Oktober. Kiranya Tuhan juga memberikan topangan biaya sehingga kami semuanya ikut bergembira, bersukacita di dalam Tuhan, dalam guyub bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia pasca pilkada. Tuhan, untuk pilpres sudah selesai. Kami berdoa untuk pilkada gubernur, wali kota, bupati, supaya Tuhan memberikan bupati, gubernur, dan kepala daerah yang lain dengan yang terbaik. Dan Tuhan, kami berdoa supaya keamanan negeri terjaga. Ketika Tuhan ada peralihan dari presiden lama menuju presiden yang baru, Tuhan juga memberikan penjagaan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kericuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Dan bangsa Indonesia mengalami damai sukacita dari Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.